adalah salah satu kebutuhan primer kita, karena makanan ini adalah sebagai sumber energi. Selain sebagai sumber energi, dia juga digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan kita. Lalu, bagaimana tubuh kita melakukan atau memproses makanan dari bentuk makanan yang seperti kalian lihat sampai nantinya bisa diserap oleh tubuh kita? Penasaran jawabannya? Mari kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga keadaan kalian dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan hari ini semoga saja kalian telah siap untuk menerima pembelajaran IPA kelas 8 semester 1. Apa yang akan kita bahas kali ini? Yakni tentang sistem pencernaan pada manusia. Makanan sebenarnya dilakukan dua proses, yakni sebelum dicerna dilakukan dua proses terlebih dahulu. Proses itu yang pertama adalah proses mekanis, yang kedua adalah proses kimiawi. Proses mekanis merupakan proses di mana mengubah makanan dari yang bentuknya masih besar menjadi butiran-butiran yang sangat kecil. Kemudian apa yang namanya proses kimiawi? Nah, proses kimiawi ini adalah proses perubahan dari molekul yang sangat kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana yang bisa diserap oleh tubuh kita dengan bantuan enzim. Pertama, makanan akan kita masukkan ke dalam mulut. Nah, di dalam mulut ini yang terjadi adalah makanan dilakukan dua proses, yang mana yang pertama adalah proses mekanis, yang kedua adalah proses kimiawi. Di dalam proses mekanis, makanan akan dilakukan penghancuran, di mana makanan yang semula bentuknya besar akan dihancurkan membentuk butiran-butiran kecil yang dilakukan oleh gigi kita. Setelah itu, makanan akan diproses secara kimiawi. Oleh apa? Oleh enzim yang dihasilkan oleh saliva kita atau kelenjar saliva kita. Apa itu enzimnya? Enzimnya bernama enzim ptialin. Enzim ptialin ini fungsinya adalah untuk mengubah zat tepung menjadi maltosa. Kemudian biasanya Miss Nisa punya satu kunci untuk menghafalkan enzim ini, yakni dengan singkatan MP, di mana M adalah mulut, P adalah ptialin. Nah, makanan dari mulut, makanan akan berlanjut ke mana? Ya, ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan ini, makanan akan bergerak masuk sampai ke lambung. Gerakan dari kerongkongan ini disebut dengan gerak peristaltik. Nah, setelah dari kerongkongan, kemudian makanan akan menuju lambung. Di dalam lambung, apa saja yang dilakukan? Yuk kita cek. Di dalam lambung, makanan juga mengalami dua proses, yakni proses kimiawi juga proses mekanis. Proses kimiawi terjadi karena adanya getah dari lambung. Dia menghasilkan apa sih? Ternyata di lambung menghasilkan yang namanya enzim-enzim, yakni asam klorida. Kemudian ada pepsin, yang terakhir adalah renin. Miss Nisa juga punya kunci untuk menghafalkannya. Kita hafalkan dengan singkatan LAPER. L untuk lambung, A untuk asam klorida, P untuk pepsin, dan M untuk renin. Yang pertama, asam klorida. Apa fungsinya? Asam klorida ini berfungsi untuk membunuh kuman. Jadi ada juga yang namanya enzim pepsin. Pepsin fungsinya untuk apa? Untuk mengubah protein menjadi pepton. Setelah itu juga ada renin. Nah, renin ini fungsinya untuk mengubah susu menjadi kasein. Kemudian di dalam lambung juga mengalami yang namanya proses mekanis. Di dalam lambung ini makanan akan menjadi bulatan-bulatan dan dipoyak-poyak sehingga menjadi makanan yang sangat lembut ya. Setelah dari lambung ini kemudian makanan menuju kemana lagi? Ya, benar, makanan akan menuju ke usus halus. Nah, ternyata usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama disebut dengan usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua disebut dengan usus kosong atau jejunum. Dan yang terakhir usus penyerapan yang disebut dengan ileum. Apa saja mereka? Yuk kita simak. Yang pertama adalah usus 12 jari. Nah, di usus
usus 12 jari ini ternyata makanan akan diproses secara kimiawi. Oleh siapa? Ternyata di usus 12 jari ini dia merupakan sambungan dari hati dan pankreas. Sehingga di dalam usus 12 jari ini makanan akan diolah oleh dua getah yang dihasilkan dari pankreas dan hati. Hati menghasilkan yang namanya empedu yang kemudian disimpan di dalam kantong empedu. Nah, empedu ini fungsinya adalah mengemulsikan lemak. Kemudian yang kedua adalah pankreas. Di dalam pankreas ini ternyata dia juga menghasilkan 3 enzim loh. Namanya adalah lipase, tripsin, dan amilase. Miss Nisa juga punya kuncinya untuk menghafalkannya. Mau tahu? Ya, kita sering untuk menghafalkannya dengan singkatan PLTA, di mana P untuk pankreas, L untuk lipase, T untuk tripsin, dan A untuk amilase. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu adalah lipase. Lipase ini fungsinya adalah mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua adalah tripsin. Nah, tripsin sendiri ini fungsinya adalah untuk mengubah pepton menjadi peptida. Yang ketiga adalah amilase. Amilase ternyata nama lainnya adalah petialin loh. Nah, petialin tadi sudah kita bahas, yakni salah satu enzim yang berada di dalam mulut. Masih ingat kan kalian kalau amilase ini fungsinya adalah untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi maltosa. Dari usus 12 jari ternyata makanan akan berlanjut ke usus kosong atau disebut dengan usus jejunum. Nah, di dalam jejunum ini ternyata makanan juga masih diolah lagi, yakni oleh enzim-enzim. Enzim apa aja? Nah, Miss Nisa punya kuncinya lagi nih. Nah, untuk menghafalkannya, Miss Nisa biasanya menyingkatnya dengan kata-kata masuklaili. Ma untuk maltase, suk untuk sukrase, la untuk laktase, E untuk erepsin, dan li untuk lipase. Kita bahas yuk. Yang pertama adalah maltase. Maltase ini fungsinya untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kedua adalah sukrase. Sukrase ini fungsinya untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian yang ketiga laktase. Laktase ini untuk mengubah laktosa menjadi erepsin sendiri fungsinya untuk mengubah dipeptida menjadi asam amino. Yang terakhir adalah lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Setelah dari usus kosong, kemudian makanan belum berhenti perjalanannya karena dia akan masuk ke usus penyerapan atau yang disebut dengan ileum. Di dalam ileum ini ternyata makanan baru bisa diserap oleh tubuh kita karena di dalam ileum ini terdapat pembuluh-pembuluh darah yang sangat banyak sehingga dia bisa menyerap makanan kita. Nah, dari ileum ini ternyata belum cukup juga perjalanannya, masih ada lagi perjalanannya, yakni menuju ke usus besar. Di usus besar apa yang terjadi? Ternyata makanan akan dilakukan pembusukan. Oleh siapa? Dibantu oleh yang namanya bakteri E. coli. Kemudian di dalam usus besar juga makanan akan diserap airnya. Nah, setelah dari usus besar, ternyata makanan kita tadi sudah berubah menjadi ampas. Nah, ampas ini nanti akan berhenti di rektum sampai nantinya terjadi kontraksi atau kita merasakan sakit perut. Nah, itu tandanya kita mau buang air besar sehingga akan kita keluarkan melalui anus. Apakah kalian sudah paham semua? Semoga saja kalian paham ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, lalu kenapa kita ketika masih kecil selalu diingatkan oleh ibu kita jangan makan terlalu terburu-buru dan kunyah makanan kalian minimal 33 kali? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Yuk silakan kalian bahas dengan teman-teman kalian dan tulis jawabannya di buku kalian masing-masing. Semoga kali ini kalian paham ya dengan materi yang kita pelajari. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.